Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syahroni dari Prodi Sistem Informasi semester 6 dengan NPM 18428021. Presentasi ini adalah untuk menjawab dari ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan mempresentasikan perencanaan sumber daya manusia yang membahas tentang HRP, Human Resources Planning. Di dalamnya juga akan sedikit menjelaskan tentang proses rekrutmen. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah konsep perencanaan SDM, proses yang sistematis dan terus-menerus dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia dalam kondisi yang selalu berubah-ubah dan mengembangkan kebijakan personalia yang sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi. Hal ini merupakan bagian yang integral dari perencanaan dan anggaran perusahaan karena pembiayaan dan perkiraan SDM akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh rencana jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah aspek perencanaan SDM. Dari aspek perencanaan SDM ini atau tersebut adalah HRP, Human Resources Planning. Ini adalah siklus atau perputaran dari HRP itu yang meliputi ada bisa meminimasi biaya, kuantitas, waktu, posisi, dan perilaku kerja, perhatian pada tujuan individu dan organisasi, kualitas, dan perubahan lingkungan dan organisasi. Ini semua ada di dalam HRP. Model dasar perencanaan SDM. 1. Tujuan organisasi. 2. Kebutuhan sumber daya manusia. 3. Program sumber daya manusia. Yang keempat, analisis feasibilitas. Dan ini adalah suatu model atau gambaran dari perencanaan SDM. Garis 1. Menetapkan kebutuhan. Berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam bekerja dan dalam posisi apa yang bisa diimplementasikan dalam strategis organisasi dalam mencapai tujuan. Jadi sebelum kita menetapkan rekrutmen, ada baiknya kita mengadakan perencanaan SDM dulu. Jadi garis 1 ini tujuan organisasi, bisa dibilang menetapkan kebutuhan. Dari suatu perusahaan kita harus tahu perencanaan SDM-nya. Kita membutuhkan beberapa tenaga kerja di posisi apa yang sedang dibutuhkan, itu harus sudah direncanakan. Mencari alternatif dalam mendesain jabatan dan pekerjaan, job design, organization design or staffing job. Dari garis 2, menetapkan supply dan demand human resources, memilih program SDM, menyertakan peramalan dan prediksialian sumber daya manusia yang masuk di dalam dan keluar dalam variasi-variasi spesifikasi pekerjaan, menetapkan seberapa baik program SDM yang berjalan, lalu melakukan peramalan terhadap program tambahan yang perlu dilakukan dan kombinasi program yang akan dilakukan, mengetahui kapabilitas program-program tambahan dan kombinasi program yang akan dilakukan. Dan dari garis 1 atau 2 itu adalah perencanaan untuk melanjutkan tahap rekrutmen. Kita harus menyiapkan, menganalisis perencanaan dan juga mengetahui kapabilitas program tambahan dan kombinasi program yang akan dilakukan. Dari garis 3 dan 4
garis hubungannya, menguji viabilitas dan memilih alternatif program, menguji viabilitas program dengan batasan-batasan yang ada, jumlah tenaga ahli, anggaran, keuangan. Jadi itu harus direncanakan, harus dihitung dengan matang-matang agar tidak terjadi kemunduran atau kesenjangan. Dari garis 5, hubungan garis 5 adalah sebuah kesimpulan bahwa jika ternyata tidak ada program alternatif yang viable untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, maka harus dilakukan revisi tujuan. Dari garis 1, 2, 3, dan 4, jika tidak ada program yang alternatif atau perencanaan tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus dilakukan revisi tujuan. Peramalan sumber daya manusia merupakan proses untuk memproyeksikan kebutuhan atau demand permintaan SDM organisasi di masa depan dan bagaimana permintaan tersebut supply akan dipenuhi dalam sekumpulan asumsi berupa kebijakan-kebijakan organisasi yang kondisi lingkungan eksternal. Peramalan SDM mencakup 1. Peramalan demand tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja. Yang kedua ada peramalan supply tenaga kerja. Yang ketiga ada balancing supply dan demand. Peramalan demand atau permintaan. Peramalan permintaan dapat menggunakan pendekatan matematis, kuantitatif maupun subjektif. Jadi dari metode peramalan demand atau permintaan ada 2 peramalan dengan metode, 1 kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan metode kualitatif managerial estimates atau peramalan dengan menggunakan pertimbangan atau opini pihak manajemen seperti para supervisor, manajer departemen, dan mereka yang paham tentang kebutuhan pekerja di masa mendatang. Teknik DLP menggunakan penilaian dari kelompok pakar seperti dengan menggunakan kuesioner terpisah dalam situasi yang diramalkan. Ini adalah model awal peramalan demand. Permintaan produk, finansial, produktivitas pegawai, kebijakan manajemen, laju pertumbuhan organisasi, dari parameter ini masuk ke input data. Setelah masuk input data, mengadakan pengolahan data. Setelah data diolah, teknik peramalan itu muncul atau mendapatkan hasil dari metode demand, maka terbentuklah peramalan teknik. Peramalan ini bisa disebut dengan solusi perkiraan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan supply. Teknik-teknik peramalan supply ada yang pertama stepping table, grafik representasi dari sebuah pekerjaan dalam organisasi dengan jumlah pegawai yang menempati posisi tersebut dan kebutuhan di masa yang mendatang dalam bulan atau tahun. Yang kedua ada analisis Markov, metode untuk melacak pola pergerakan pekerja dalam berbagai unit pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga ada skill inventories, data-data mengenai pendidikan pegawai, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain yang memungkinkan manajer untuk mencocokkan latar belakang pegawai dengan posisi pekerjaan yang terbuka. Metode skill inventories ini biasanya lebih banyak digunakan dengan cara rekrutmen. Biasanya manajer atau supervisor yang merekrutmen pegawai dengan mengadakan persyaratan dengan satu persyaratan lulusan dengan basic keterampilan, yang kedua dengan pengalaman. Nah, dari hasil itu
manajer atau supervisor nanti bisa mencocokkan posisinya yang cocok di mana dengan basic pegawai yang baru. Yang keempat ada replacement card, dapat pemegang posisi jabatan sekarang dan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pengganti. Yang kelima ada succession planning, proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menelusuri individu tertentu untuk menempati jabatan eksekutif atau strategis. Model awal peramalan balancing supply dan demand. Nah, ini adalah suatu perkiraan kebutuhan SDM. Jumlah SDM yang dibutuhkan kurang atau lebih perkiraan jumlah SDM tersedia. Dari peramalan balancing supply dan demand, jumlah SDM yang dibutuhkan kurang, maka diadakan perkiraan kebutuhan SDM dari yang tersedia ataupun yang kurang, maka timbullah turun grafik ya atau tidak. Jika ada kekurangan dari pegawai, maka manajer ataupun supervisor melakukan rekrutmen pegawai full time atau pegawai part time atau pemanggilan pegawai recall tergantung situasi keadaan sekarang. Dan jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, maka perusahaan-perusahaan banyak lakukan rekrutmen pemanggilan pegawai atau recall, karena dengan itu pegawai sudah menguasai tempat kerjanya atau bagian kerjanya, karena dia sudah bekerja di situ sebelumnya dengan keahlian yang sudah mereka punya dari pengalaman kerja yang sebelumnya di PT itu sebelumnya, maka melakukan pemanggilan pegawai atau recall biasanya disebut, maka itu biasanya lebih efisien karena dengan kondisi sekarang ini seperti adanya pandemi. Dengan metode melakukan rekrutmen atau recall, maka supervisor ataupun manajer ataupun pihak manajemen tidak banyak melakukan pelatihan dan juga tidak banyak melakukan pengeluaran pembiayaan untuk melakukan rekrutmen baru seperti full time atau part time. Dan jika tidak atau SDM tersedia maka ataupun melebihi, maka diadakannya pengurangan SDM. Jika SDM yang dibutuhkan berlebihan, maka pengurangan itu dengan cara penurunan pangkat, ada pensiun, ada layoff atau PHK. Jika tidak, kebutuhan SDM selesai. Dari fungsi AR1 yaitu menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru, dan merekrut melalui organisasi, memastikan karyawan memiliki pendidikan sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka, menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Ini adalah fungsi dari human resources. Ada juga fungsinya mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonus, mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan, mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Step recruitment dan selection. Step recruitment and selection. Pertama, receive application atau menerima lamaran. Jika lamaran sudah diterima oleh pihak HRD ataupun supervisor, biasanya HR yang menangani HR, maka melakukan interview.
Setelah melakukan interview HR, maka dilakukan interview user. Setelah lolos dari tahap interview, maka diadakan tes selanjutnya atau step rekrutmen selanjutnya, yaitu dengan mengadakan psikotes. Lalu ketika psikotes selesai, maka ke tahap selanjutnya yaitu medical test atau medical check up, menguji pegawai baru bahwa ia dengan keadaan sehat ataupun tidak sehat. Dan yang terakhir, decision to hire. Ada penilaian dari HR. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Dan bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Ini adalah fungsi HR saat melakukan interview untuk menyeleksi pegawai baru untuk masuk ke perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wallahualam, mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.